Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Zilviana Hashim, NIM 2306611010, kelas E, mata kuliah dasar presentasi arsitektur, program studi teknik arsitektur. Pertama-tama, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Robbi, di mana berkat rahmat dan hidayahnya memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas presentasi ini. Dan tak lupa pula, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Fiska Ramadhani, atas bimbingannya dalam pembelajaran dasar presentasi arsitektur. Objek presentasi ini adalah lava house, yaitu sebuah rumah tinggal dengan 2 lantai. Lava house merupakan sebuah rumah karya arsitek Atelier yang dibangun pada tahun 2021 dengan luas 390 meter persegi. Lava House terletak di Kecamatan Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Yang pertama ada gambar denah. Apa itu denah? Denah merupakan sebuah gambar tanpa atas yang diukur 1 meter dari permukaan tanah. Terdapat 2 gambar denah. Yang pertama ada denah lantai 1. Pada denah lantai 1 ini memiliki panjang 29,3 meter dengan lebar 13,4 meter. Dan pada denah lantai 1 ini terdapat beberapa ruangan seperti garasi, 2 tempat tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang keluarga, dan juga ruang makan. Lalu furniturnya seperti kasur, meja, laci, kursi, televisi, mobil, dan juga di denah lantai 1 ini terdapat tangga yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Tidak jauh berbeda dengan denah lantai 1 tadi, pada denah lantai 2 ini memiliki panjang 23,4 meter dengan lebar 12,6 meter. Dan juga pada denah lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan berupa 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan juga terdapat balkon untuk bersantai. Dan furniturnya terdapat sofa, kursi, meja, kasur, dan juga terdapat tangga yang menghubungkan lantai 2 dengan lantai 1. Selanjutnya adalah gambar tampak. Gambar tampak adalah sebuah gambar 2 dimensi yang diambil dari sudut pandang dari sisi tertentu. Yang pertama ada gambar tampak depan. Pada gambar tampak depan ini terdapat manusia dan pohon sebagai skala pembandingnya. Dan pada gambar tampak harus ada notasi materialnya. Lalu selanjutnya ada gambar tampak samping. Pada tampak samping ini juga terdapat manusia dan pohon sebagai skala pembandingnya. Dan saya mengambil sisi sebelah kanan rumah. Berikutnya adalah gambar potongan. Gambar potongan merupakan penyajian gambar dengan cara memotong yang bertujuan untuk melihat area atau bentuk benda yang terdapat di bagian dalam objek. Nah, berikut ini ada gambar potongan AA dan potongan BB. Pada gambar potongan terdapat pondasi, notasi material, dan juga dimensi. Set plan merupakan gambar 2 dimensi yang memberikan detail rencana pembangunan dengan unsur penunjang di dalamnya yang menggunakan skala batas lahan tertentu. Pada set plan ini terdapat skala pembanding berupa manusia, pohon, mobil, dan lain-lain. Nah, dan pada set plan juga harus diberikan keterangan tempat, keterangan jalan, dan juga arah mata angin. Begitu pula dengan layout plan. Namun bedanya, jika set plan merupakan gambar tanpa atas dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan layout plan merupakan gambar denah dengan lingkungan, jalan, dan juga bangunan sekitarnya. Selanjutnya adalah gambar perspektif. Gambar perspektif merupakan penggambaran suatu objek sesuai dengan penglihatan mata atau pandangan penggambar. Pada gambar perspektif terdapat 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap, baik perspektif interior maupun eksterior.
Nah, pada gambar pertama ini merupakan gambar perspektif interior. Gambar perspektif interior merupakan gambar perspektif pada bagian dalam ruangan. Nah, saya mengambil area dapur. Nah, pada area dapur ini terdapat manusia sebagai skala pembandingnya dan furniturnya seperti meja, kursi, sofa, dan kitchen set. Selanjutnya adalah gambar perspektif interior 2 titik lenyap. Saya memilih kamar tidur sebagai objeknya. Pada gambar perspektif 2 titik lenyap interior ini terdapat manusia sebagai skala pembandingnya dan juga furniturnya terdapat kasur, bantal, karpet, laci, dan juga lampu. Nah, berikutnya adalah gambar perspektif eksterior. Gambar perspektif eksterior merupakan gambar perspektif yang menampakkan bagian luar bangunannya. Yang pertama adalah gambar perspektif eksterior 1 titik lenyap. Saya memilih area depan sebagai objeknya. Pada gambar perspektif 1 titik lenyap eksterior ini terdapat manusia dan pohon sebagai skala pembandingnya dan juga harus terdapat notasi materialnya. Selanjutnya ada gambar perspektif eksterior 2 titik lenyap. Saya memilih sisi bagian kanan bangunan sebagai objeknya, dan pada gambar perspektif 2 titik lenyap eksterior ini memiliki suasana pada malam hari. Dan yang terakhir adalah gambar detail arsitektural. Detail arsitektural merupakan suatu gambar yang menunjukkan secara detail bagian-bagian suatu objek. Detail arsitektural meliputi gambar-gambar yang memiliki nilai arsitektural. Saya memilih tangga dan pagar sebagai objeknya. Pada gambar pertama ini adalah detail pagar. Pada gambar detail pagar terdapat keyline sebagai tata letak pagarnya dan juga terdapat gambar tampak atas, samping, dan tampak depan pagar dengan skala 1:100. Dan detail materialnya, pagar ini menggunakan material besi aluminium dan juga menggunakan kayu yang dilapisi jaring-jaring besi. Panjang pagar adalah 13,4 meter dengan tinggi 1,2 meter. Gambar berikutnya adalah gambar detail tangga. Pada gambar detail tangga ini juga terdapat keyline sebagai tata letak tangganya. Tangga ini memiliki lebar 2 meter dengan panjang 10 meter. Pada gambar detail tangga ini juga terdapat gambar tampak depan dengan skala 1:30 dan tampak atas dengan skala 1:100. Dan detail materialnya menggunakan beton yang dilapisi panel kayu, begitu pula dengan dindingnya yang menggunakan material beton yang dilapisi dengan panel kayu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.